Channel HS Revolusi Akhlak bagian 9A. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, yang akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Quran Al-Isra 18-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sekalian tetap dalam genggaman rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga kiranya para pemerhati channel HS yang telah mengikuti, mencermati dan mempraktikkan konten revolusi akhlak ini memperoleh manfaatnya, baik manfaat terhadap diri kita sendiri maupun terhadap anak dan cucu cicit kita sekalian, dengan harapan kelak mereka menjadi manusia yang baik dan berkualitas, sekaligus dicintai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tetaplah terus berusaha, berjuang dan berjihad untuk menjadi lebih baik meskipun selama ini kita sudah baik. Mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati, berperilaku ramah tamah, sopan santun, beradab beradat, beretika dan bertata krama, saling mengasihi, saling menghormati, serta saling menyayangi sembari terus mengikis segala bentuk penyakit hati. Setelah video revolusi akhlak bagian 9 yang pada bagian akhirnya menjelaskan tentang akhlak dan adab buang air kecil, sekarang tibalah kita pada konten bagian 9A yang menjelaskan diantaranya tentang akhlak dan adab buang air besar serta akhlak lainnya, yakni sebagai berikut. Akhlak dan adab buang air besar. Meskipun kita sedang buang hajat, kita juga harus tetap berakhlak dan tidak suka-suka. Adapun untuk akhlak dan adab apabila kita sedang buang air besar, baiknya gunakanlah dengan cara-cara sebagai berikut. Apabila kita buang air besar di tempat terbuka, bukan di rumah atau tempat lainnya yang ada disediakan untuk itu, maka menjauhlah dari pandangan yang dapat dilihat oleh orang lain, tempat tersembunyi, agar aurat kita tersebut tidak terlihat orang lain. Jangan buang air besar pada tempat yang sering dilalui oleh orang lain, atau tempat di mana orang dapat berteduh, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau tempat berteduh mereka. Selain pada dua tempat tersebut di atas, jangan sekali-kali Anda buang air besar di bawah pepohonan yang berbuah, pada saluran-saluran air dan tempat-tempat berendam atau sungai. Jangan bicara ketika sedang buang air besar, dan jika kita berada di dalam WC atau toilet, sesekali lakukanlah dengan berdehem, bersuara, untuk memberi isyarat sedang ada orang di dalam. Selain itu, setan banyak di dalam WC atau toilet, agar kita tidak diganggu untuk melamun atau berhayal. Setelah selesai buang air besar, basuhlah hingga bersih, dan gunakan juga dengan jari tengah tangan kiri Anda untuk mencolok lubang dubur lebih kurang 1 cm ke dalam bila Anda menggunakan air, sehingga bersih luar dalam. Jika tidak ada air, lakukan dengan 3 buah batu atau 3 lembar dedaunan yang bersih. Zaman sekarang bisa dengan menggunakan tisu. Akhlak dan adab berlalu lintas di jalan raya. Sedangkan akhlak dan adab serta perilaku kita dalam berlalu lintas di jalan raya sebaiknya adalah, jika Anda berkendaraan dengan menggunakan mobil ataupun motor, ketika Anda berada di pemberhentian lampu merah, jangan begitu lampu hijau baru saja 1 detik menyala, Anda langsung membunyikan klekson berkali-kali, bahkan klekson panjang. Itu menunjukkan Anda adalah seorang yang tak sabar. Sudah tak sabar mengganggu ketenangan orang lain pula dengan suara bising klekson Anda tersebut. Jika sedang terjadi antrian kendaraan baik di tempat pemberhentian lampu merah ataupun sedang terjadi kemacetan yang panjang,
Ikutilah dengan sabar antrian panjang tersebut pada jalurnya. Jangan Anda memotong kendaraan di depan atau bahkan kendaraan Anda membuat penyempitan jalan. Karena kendaraan Anda telah memepet atau merapat dengan kendaraan lain pada satu jalur yang seharusnya bukan jalur Anda. Perbuatan tersebut dapat membuat semakin macet dan akhirnya tidak bisa jalan sama sekali, sehingga membuat orang lain menyumpah dan marah kepada Anda sebagai biang kemacetan, biang egois, biang ketidaksabaran, dan biangnya ketidakpedulian terhadap orang lain. Apabila Anda berkendaraan baik motor maupun mobil, jika Anda ingin mendahului atau memotong laju kendaraan yang berada di depan, begitu Anda melaluinya jangan langsung mengambil jalur kiri. Selain berbahaya bagi diri sendiri, juga berbahaya bagi kendaraan yang Anda dahului. Di samping itu, Anda dapat membuat pengemudi tersebut menjadi terkejut, gugup, sekaligus kesal. Apabila Anda berkendaraan pada malam hari, jangan menggunakan lampu jauh jika sedang berpapasan dengan kendaraan lainnya yang ada di depan. Maka segeralah gunakan lampu dekat. Apalagi sampai Anda lakukan dengan sengaja hingga dapat membuat mereka silau pandangan dan membahayakan bagi keselamatannya. Bila mana Anda sedang berkendaraan hujan, yang kemudian setelah reda jalan menjadi becek atau ada genangan air, maka berhati-hatilah Anda jalan. Pelankan kendaraan Anda jika ada pejalan kaki atau pesepeda motor di samping atau di sebelah lajunya kendaraan Anda yang ada genangan airnya, agar tidak menyemprot kepada mereka. Jika Anda berkendaraan di jalan sempit atau kecil yang banyak orang berjalan kaki, orang duduk, orang berkumpul, anak-anak atau perkampungan, maka pelankanlah laju kendaraan Anda agar orang tidak marah dan menyumpah. Apabila Anda ingin meludah, buang ingus atau buang dahak, menepilah sebentar atau pelankan laju kendaraan Anda agar tidak kena orang yang duduk di belakang Anda sendiri atau kena kaca depan kendaraan lalu lintas lain yang ada di belakang, karena yang Anda buang tersebut ikut terbawa angin kencang. Jangan pernah sekalipun Anda bertelepon sambil mengendarai kendaraan, baik naik motor maupun sedang mengemudikan mobil. Selain berbahaya bagi diri Anda sendiri, berbahaya juga bagi orang lain. Jika Anda tidak suka melihat orang yang bertelepon sambil berkendaraan, maka jangan pernah Anda lakukan. Jika Anda ingin bertelepon atau menerima telepon, menepi dan berhentilah sebentar. Jika di dalam kendaraan Anda makan cemilan, buah-buahan, merokok, atau ada sampah lain di dalam kendaraan Anda, jangan sekali-kali Anda membuang seenaknya dari atas kendaraan ke jalan, meskipun sampah itu kecil atau sedikit. Tunggulah hingga Anda berhenti di suatu tempat atau Anda sampai di tempat tujuan Anda, barulah Anda membuangnya pada tempat sampah yang disediakan. Menghormati para pejalan kaki dan tidak ugal-ugalan selama Anda berkendaraan, serta mentaati undang-undang dan peraturan lalu lintas jalan adalah lebih utama dan berakhlak. Demikian sebaiknya akhlak dan adab kita yang baik ketika kita berkendaraan. Jangan kita sesuka hati tanpa memikirkan keselamatan dan kenyamanan orang lain yang juga sedang berkendaraan. Hormatilah hak asasi orang lain. Akhlak terhadap binatang. Di sisi lain, akhlak dan adab yang harus kita terapkan bukan hanya terhadap manusia saja. Terhadap binatang sekalipun kita juga harus berakhlak. Akan tetapi terlalu banyak jika ingin diuraikan. Namun sebagai contoh dapat disampaikan antara lain terhadap seekor lalat, kucing dan burung, yakni sebagai berikut. Terhadap lalat, Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia dan pasti ada manfaatnya. Oleh karenanya kita tidak boleh sembarangan membunuh segala binatang, kecuali yang nyata-nyata binatang itu dapat membahayakan diri kita sendiri, seperti ular dan kalajengking. Apabila ada lalat yang hinggap di makanan atau minuman kita, cukuplah diusir saja, jangan dibunuh. Imam Al-Ghazali pernah diperlihatkan di dalam tidur, dimimpikan oleh seseorang. Imam Al-Ghazali ditanya, "Apa yang diperbuat Allah terhadap Anda?" Ia menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya. Lalu ia bertanya kepadaku,
Dengan sebab apa aku berkenan membawamu di sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai amal perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerima amal-amal yang Anda sebutkan itu. Tetapi yang kami terima dari Anda ialah, pernah suatu hari ada seekor lalat hinggap di tempat tintamu untuk meminumnya, sementara Anda sedang menulis. Lalu Anda berhenti menulis untuk memberikan kesempatan hingga lalat itu selesai meminumnya. Anda lakukan itu karena belas kasih terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bawalah hambaku ini ke surga. Terhadap seekor kucing, jangan Anda menendang atau memukul kucing. Sayangilah kucing Anda yang ada di rumah maupun di tempat lain. Beri dia makan jika Anda makan atau melihat ia lapar. Jika merasa repot dengan kucing Anda dan tidak ingin ia berada di rumah Anda, pindahkanlah tempatnya di daerah yang cukup ramai dan ada tempat berteduhnya, atau yang mudah baginya untuk mencari makan, atau banyak orang berjualan. Jangan Anda buang atau tinggalkan di tempat sepi yang jauh dari penduduk. Setelah As-Subali wafat, pernah ia ditanya tentang keadaan yang dialaminya oleh seseorang dalam alam mimpi. Lalu As-Subali menuturkan sebagai berikut, Allah bertanya kepadaku, wahai Abu Bakar As-Subali, tahukah Anda dengan sebab apa aku mengampuni Anda? Aku menjawab, dengan amal salehku. Allah berfirman, tidak. Aku berkata, dengan keikhlasan ibadahku. Allah berfirman, tidak juga. Aku berkata, dengan haji, puasa dan solatku. Allah berfirman, juga tidak. Aku berkata, dengan sebab hijrahku kepada orang-orang yang saleh dan demi mencari ilmu. Allah berfirman, tidak. Lalu aku ganti bertanya, ya ilahi, lantas dengan sebab apa? Allah berfirman, ingatkah Anda ketika tengah berjalan-jalan di jalan-jalan Baghdad, lalu Anda menemukan seekor kucing kecil yang tidak berdaya lantaran menggigil kedinginan? Karena kasihan lalu Anda mengambil dan menyelamatkannya di dalam jubah tebal Anda, agar ia merasakan kehangatan dan selamat. Aku menjawab, benar ya Tuhanku, aku mengingatnya. Lalu Allah berfirman, lantaran kasih sayang Anda terhadap kucing itu, aku pun menaruh kasih sayang kepada Anda. Terhadap seekor burung, apabila Anda terpaksa hendak berburu burung dengan niat untuk dimakan, maka berburulah Anda secara baik dan dengan akhlak. Sebelum Anda melepaskan satu tembakan, anak panah atau ketapel atau dengan alat lainnya, maka terlebih dahulu Anda harus membaca sebagaimana Anda akan menyembelih binatang ternak lainnya. Jangan Anda berburu hanya untuk sekedar melampiaskan hobi. Setelah diburu dan dibunuh kemudian Anda terlantarkan begitu saja. Jangan pernah Anda lakukan, karena dia juga ingin hidup dan bukan merupakan hak Anda untuk membunuhnya. Anda harus melakukan dan meyakini dengan suatu tembakan atau melepaskan anak panah atau ketapel atau dengan alat lainnya, burung tersebut harus mati hingga tidak menyiksanya. Jika setelah Anda melepaskan tembakan atau anak panah atau ketapel ataupun dengan alat lainnya dan burung itu tidak mati, maka Anda wajib langsung menyembelihnya. Jangan menunggu waktu lagi dengan mengulang membaca sebagaimana Anda akan menyembelih. Apabila setelah Anda melepaskan tembakan dan burung tersebut mati, kemudian baru Anda ketahui bahwa ternyata burung tersebut adalah burung yang tidak boleh dimakan, sebagaimana ketentuan syariat Islam, maka Anda harus segera menanam atau menguburkan burung tersebut. Jangan biarkan terlantar begitu saja menjadi bangkai yang dapat menimbulkan bau. Di masa zaman Nabi Sulaiman, terdapat satu kisah tentang sepasang burung. Mereka sedang asik bercengkrama pada sebatang pohon, di mana keduanya sedang bermesraan dan berceloteh nyaring, mendendangkan ria kebahagiaan mereka. Kicauan dan celoteh serta nyanyiannya mandek sejenak ketika datang seseorang lelaki bertongkat dengan menggunakan jubahnya dan mengapit sebuah kitab. Sang burung jantan berkata kepada sang betina, "Kita harus beranjak. Lelaki itu pasti akan memburu kita."
Sang betina tidak bergeming. Sesekali ia masih tetap berceloteh dan bercicit. Ia bukan pemburu, ia adalah seorang ulama. Tampaknya ia akan berangkat mengajar ilmu agama. Demikian sang betina mengatakan. Sang jantan masih tetap mengalah dan memutuskan percaya saja pada argumentasi sang betinanya. Lalu keduanya melanjutkan lagi celotehan yang sebelumnya telah tertunda. Sialnya nasib mereka. Tiba-tiba sebuah pukulan keras pun menghantam batok kepala sang burung betina. Pukulan itu berasal dari tongkat yang dipegang si lelaki berjubah tadi. Sang betina pun sekarat meregang nyawanya. Beberapa detik kemudian sebelum sang betina menghembuskan napas untuk terakhir kalinya, lelaki berjubah itu mengeluarkan sebilah pisau dari balik jubah. Ia menyembelih, membersihkan semua bulu-bulu dan memanggang si burung betina. Pada maghrib itu, si lelaki berjubah tadi pun berbuka puasa dengan menu burung panggang. Dari kejauhan, sang burung jantan hanya bisa menyaksikan sembari menitikkan air mata kesedihannya, tanpa dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kekasih hatinya. Ia pun berduka sedalam-dalamnya sambil berkata, manusia memang tidak pernah jujur, bahkan kepada dirinya sendiri. Bukankah ia sedang berpuasa? Mengapa ia menipu kami dengan tampilan agamawan, namun hatinya tak ubahnya pemburu yang bengis dan kejam? Kalimat aduan tersebut itu pun disampaikan sang burung jantan kepada Nabi Sulaiman, Nabi yang dianugerahi nikmat dan kemampuan berbicara dengan semua hewan. Lalu sang burung jantan menumpahkan keluh kesah atas kecurangan dan kejahatan yang menimpanya. Nabi Sulaiman pun kemudian segera memanggil si lelaki itu dan bertanya, apakah benar kau membunuh seekor burung beberapa waktu lalu dan memakan untuk berbuka puasa? Tanya beliau kepada si lelaki berjubah itu. Daulat baginda. Nabi berkata lagi, kau boleh berburu, tapi berlakulah jujur. Jangan menjadi penipu. Kau kenakan pakaian kebesaran agamawan, berjubah, bergamis, sehingga tak satu pun hewan-hewan menaruh curiga kepadamu. Namun nyatanya justru dengan tongkatmu kau melukai, membunuh dan menyantap mereka. Yang kau lakukan tidak lain adalah penipuan dan kebohongan. Lelaki berjubah itu pun lalu menangis sejadi-jadinya. Selanjutnya si lelaki itu bersimpuh menyesali semua perbuatannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perbuatannya yang terlihat sepele itu telah mengandung dosa yang demikian besar di mata Allah.